Selamat datang di segmen edisi cerita malam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gunakan headset kamu untuk merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Halo, nama gue Afkar. Cerita ini berawal saat gue diajakin sama temen gue yang pada saat itu masih aktif di organisasi pencinta alam di Jogja. Sebut saja dia Kresna. Dia ngajakin gue ngedaki bareng buat nemenin teman-teman pemula untuk mendaki. Kebetulan juga besok hari libur karena akhir pekan. Jadi ya gue memutuskan untuk ngikut aja daripada gabut. Dan kebetulan juga gue udah punya beberapa alat sewaan karena sebelumnya habis mendaki di Gunung Andong. Ya mereka awalnya di briefing mengenai pendakian dan pembagian tugas sama si Kresna. Jadi ada gue, Kresna, dan anak-anak yang baru ini. Namanya Hafiz, Ansa, Fikra, dan Hafid. Karena rombongan kita ingin mendaki gunung yang relatif rendah ketinggiannya, maka sebagai latihan mendaki, kami memutuskan untuk mendaki Gunung Prau di Dieng. Jadi pendakian kali ini nggak berat-berat banget lah. Dan disinilah perjalanan kami dimulai. Kami tiba di base camp Prau yang berada di Kali Lembu. Di dekatnya ada papan bertuliskan Welcome to Dieng. Kami tiba di sana jam 11 dan langsung simaksi. Base camp kita nih ada di sekitaran pemukiman warga yang luasnya hanya beberapa meter. Tapi rasanya ada yang janggal dengan base camp ini. Menjelang hari libur kayak gini, kenapa hanya ada tim gue yang melakukan pendakian? Ya gue mencoba berpikir positif saat itu. Mungkin ada yang udah naik duluan. Tapi pas gue tanya ke petugas simaksi, ada pendaki lain di atas atau enggak? Jawabannya enggak ada. Di situ feeling gue makin gak enak. Umumnya mendaki Gunung Prau membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Tapi berhubung kami harus menghormati beberapa temen yang gendut, kayak si Ansa dan Ijo, terus mereka juga gampang capek, apalagi ini kali pertama mereka melakukan pendakian. Jadi kami harus mendaki santai. Kalau setiap kali gue kecepatan jalannya, pasti Ansa sama si Ijo protes. Kalau mendaki ya biasa aja dong Kar, gak usah buru-buru, ngertiin temenmu inilah. Ya udah, akhirnya gue memperlambat langkah gue dan berusaha untuk berada di paling belakang. Jadi sekarang susunannya ada gue di paling belakang, terus depan gue ada Hafid, Fikra, Ansa, terus Ijo, dan paling depan si Kresna. Ya kami mendaki dalam kegelapan dan kesunyian dan diiringi suara jangkrik. Hutan di pendakian Gunung Prau via Dieng ini dikelilingi pohon pinus yang rindang. Dan selama pendakian pun kami mengisi dengan cerita-cerita untuk bercanda. Walaupun banyak diemnya karena butuh memompa nafas juga. Percakapan pun terhenti karena kami kehabisan kata-kata. Saat itu gue sempat kepikiran daripada diem-dieman mending nyetel musik. Dan lagu pertama yang gue setel itu dari Type X dengan judul Kamu Gak Sendirian. Lagunya sangat pas buat malam itu. Ya kita enjoy lah sama lagunya sampai tiba-tiba lengser wengi sliramu dengarake. Otomatis kita kaget. Lagu itu keputer di HP gua dalam keadaan kita lagi di tengah hutan yang gelap.
Gue coba berkali-kali buat matiin HP gue, tapi gak bisa. Sampai pada percobaan terakhir, akhirnya bisa juga. Si Kresna langsung jalan menuju gue dan marah. Ya, dia minta gue untuk gak nyetel lagu-lagu lagi selama kita lagi dalam perjalanan dalam kondisi gelap gini. Di situ ya gue merasa bersalah gitu sih, sekaligus malu. Ya jadi contoh yang gak baik juga buat teman-teman yang lain. Akhirnya kita nyampe di puncak sekitar jam 3 subuh. Saat itu puncak perahu benar-benar sepi. Cuma ada tim gua yang satu-satunya melakukan pendakian. Angin berhembus cukup kencang saat itu. Jadi kita harus cepat-cepat bikin tenda. Tenda kami berada di lokasi yang tidak jauh dari jurang. Tujuannya supaya pas fajar kami bisa lihat sunrise. Pas tenda udah jadi, semua masuk dan tidur, kecuali gue. Karena awalnya gue ngajakin mereka untuk gak tidur dan nikmatin suasana malam. Saat itu gue pengennya gak tidur sampai fajar supaya bisa lihat sunrise. Takut ketiduran. Ya akhirnya gue tidur-tiduran di luar tenda sambil menunggu sunrise. Tapi pas gue rebahan di matras, tiba-tiba kayak ada suara samar-samar. Suara wanita berbisik di telinga kanan gue. Persis. Tidak jelas apa yang diucapkan. Di situ gue benar-benar ketakutan dan mengubah posisi menghadap tenda di sebelah kiri gue. Belum selesai membalikkan badan, HP gue tiba-tiba nyala dari balik pintu tenda. Ya otomatis gue kaget dong. Gue saat itu kesel banget karena ada yang jahilin gue subuh-subuh gini. Jadi langsung aja gue buka tenda dengan cepat supaya bisa ketahuan siapa yang ngejalin gue dari tadi. Dan ternyata tendanya kosong. Dan lagi-lagi belum selesai gue melongo karena tenda ini kosong. Tiba-tiba HP gue yang ada di ujung tenda itu bunyi. Di saat yang sama, gue mencium bau busuk. Baunya amis banget, kayak bangke. Gue saat itu lari sejauh mungkin. Malam itu gue hanya bermodalkan cahaya bulan. Tanpa sadar, gue lari terlalu jauh dari tempat kemah dan akhirnya gue tersesat di tengah hutan. Saat itu gue capek banget, kondisi gue lemas gak karuan. Dan keadaan di situ semakin gelap karena gue tersesat di hutan. Lama-kelamaan, gue ngeliat ada seperti sosok wanita pakai daster dari kejauhan nampak menghampiri gue. Wanita itu semakin dekat. Dia kayak membisikkan sesuatu dengan suara yang berat dari kejauhan. Semakin dekat. Dan tinggal beberapa meter lagi, semakin hilang kesadaran gue. Dan akhirnya gue pingsan pada saat itu. Gue kebangun karena sinar matahari yang nyengat banget di kelopak mata gue. Dan gue kaget karena gue terbaring di tepian jurang depan tenda. Temen-temen ngiterin gue dengan heran. Dan tenan ya Kar, turu kok neng pinggiran jurang. Gila lu Kar, tidur kok di pinggiran jurang sih? Si Kresna ngomong gitu. Ya gue mencoba duduk tapi susah banget karena kepala gue sakit banget. Si Fikra langsung nimpalin. Tadi malam lu teriak-teriak kenapa dah? Ternyata dia semalam gak bisa tidur karena dengar gue teriak-teriak. Katanya teriakan gue terdengar seperti sedang menantang sesuatu. Di situ gue diem aja karena gue masih takut untuk mengingat malam itu. Lalu akhirnya gue mencoba untuk bangun dan foto bersama. Mungkin ini bisa dijadiin pembelajaran buat teman-teman yang lain kalau mau daki
atau dimanapun kalian berada yang bukan daerah kalian. Jangan macem-macem atau jangan nyanyi keras-keras. Karena kita nggak tahu siapa yang ada dengan kita sambil menikmati lantunan musik bareng-bareng sama kita. Nah ya udah, habis selesai foto bareng-bareng, di situ kita mau nyantai bentar, habis itu balik. Dan gue mau packing beberapa barang gue untuk siap-siap balik. Pas gue jalan ngelewatin tenda, HP gue bunyi. Kamu punya pengalaman horor? Kirimkan ceritamu ke alamat berikut, berupa audio atau tulisan. Sertakan juga nama kamu, judul cerita, dan Instagram kamu.